Saya ditelepon, Pak Jedin, ini setelah terbentuk pemerhati ini apa yang diharapkan dari lulusan adik-adik kami, lulusan kan Pak Direktur, terutama yang baru lulus 2024, ternyata banyak nganggur. Pak, insya Allah ini udah ada petanya, kebutuhan magang, informasi lowongan dan sebagainya, mudah-mudahan ini akan kita bisa akomodir. Nah, segera organisasi kecil ini namanya Komunitas Pemerhati Sawit oleh seorang direktur eksekutif namanya Dr. Taswir, sekjennya juga sekjen dari Wilmar. Kemudian anggota-anggotanya ada dosen yang berkaitan dengan sawit, ada yang teman-teman praktisi sawit, ada yang berbisnis itu udah perlu. Nah, saya juga mengimbau bagi teman-teman nanti yang ada di JJB yang punya pemerhati, yang punya ada perhatian, yang berbisnis, yang bekerja di sektor ini, yang ada kaitannya dengan ini, bisa bergabung aktif di sini. Itu dalam rangka menunjang profesionalismenya dia, untuk menunjang kebutuhan kegiatan dia, untuk menunjang peningkatan pengetahuan dia di sektor sawit. Mudah-mudahan nanti setelah bulan Januari komunitas satu ini akan menyelenggarakan seminar nasional di Sumatera Barat. Ini sebagai launching kita, nanti kita bikin acara lah nanti di Sumatera Barat. Ada 3 komunitas lagi yang menjadi prioritas. Satu lagi komunitas ini sedang lagi dikumpulin, itu namanya komunitas air dan lingkungan industri. Nah, ini teman-teman yang bekerja, berkarya yang berkaitan dengan air dan lingkungan industri, berkaitan dengan pengolahan limbah, water treatment system, teknologi air, pokoknya pengolahan air. Termasuk yang bikin dan air ini, kita ada 3 pengusaha kita, ada di Riau, ada di sebagainya. Tapi ternyata air bukan hanya untuk air minum, bisa lihat. Ada air mau naik jadi boiler, ada lagi proses teknologinya, ada lagi pemainnya. Untuk menjernihkannya lagi, buang air dari pangkalan tambang supaya bisa air itu dibuang ke sungai, ada lagi aturan mainnya, ada lagi pemainnya, ada lagi teknologi di situ. Nah, teman-teman kita ternyata main di sini juga cukup banyak. Yang basicnya kimia analis, basicnya teknik kimia, saya lihat di jurusan latar belakangnya ya. Nah, itu juga banyak bekerja di berbagai perusahaan, ada yang perusahaannya besar, ternyata di mana? Oh, di bagian water treatment. Oh, tadi bekerja di bagian labnya, masih nyambung semua. Nah, ini saya jadikan satu komunitas supaya muncul kegiatan-kegiatan yang terkait apa yang dikatakan BI tadi, meningkatkan kompetensi tadi. Ya, hubungan dia makin bagus, makin jago, yang mau berbisnis, punya apa, gue bisa supaya ini gue bisa bikin ini, itu bisa akan terjadi sendiri setelah komunitas ini aktif. Kemudian apa untuk buat akademik yang jelas dong, teman-teman yang jurusan yang terkait dengan ini, mau magang, mau cari kerja di sektor ini, akan sangat nyambung sekali. Nah, ini 2 komunitas yang segera akan kita launching dalam waktu dekat, dan ada 2 komunitas lagi yang menjadi prioritas saya. Satu lagi komunitas yang namanya manufacturing tadi. Teman-teman yang bekerja di manufacturing ini kerja di pabrik semua. Ada yang di Krakatau dan sebagainya, itu akan kita satukan komunitas di situ. Supaya kita bergabung di situ, di komunitas, aktif di situ dalam kegiatan-kegiatan yang dirancang, apakah bikin seminar, bikin pelatihan, bikin sertifikasi dan sebagainya, itu akan bisa, ide-ide itu akan muncul sendiri. Nah, satu lagi komunitas yang tadi saya bilang kimia. Jadi namanya forum kimia IKT. Jadi anak-anak KA, anak-anak yang kerja di lab ini kerja di lab. Teman-teman kita yang kerja di lab paling banyak, bos. Data dari data itu ternyata saya lihat di lab. Nah, kalau kita hanya berkumpul dalam suasana sosial, nggak nyambung kita. Dari angkatan lagi kita nggak nyambung. Angkatan berapa? 2018. Bingung saya mau ngomong apa ya. Tapi kalau kita dalam satu keprofesian, nyambung. Nah, inilah konsep pengelolaan IKT ke depan. Nah, berharap konsep ini benar-benar bisa terserap dengan terbentuknya IKT JJB. Saya di Riau, saya sampaikan juga seperti hal kayak gini. Teman-teman lagi nggak kita berpikir. Teman-teman nanti saja nanti ke depan akan muncul komunitas kopi. Pemain kopi kita kumpul lah di situ. Sorry kedua, satu usul lagi. Siap. Komunitas wirausaha. Nah, di kita ini semuanya bergerak PNS atau apa pabrik atau apa, pasti ada wirausaha. Iya. Yang itu juga sangat besar sekali. Iya. Itu Raja itu berapa dari Bandung? Pak Burhan? Ya itu mungkin satu. Ya, jadi kira-kira gitu ya. Kaitannya terkait kompetensi itu. Siapa benar? Saya potong sedikit.
Tadi ketua bilang ada, nah ini banyak anak-anak lab gitu ya, yang bekerja di bidang penelitian gitu. Kenapa tidak disatukan lab ini? Nah, Astagfirullah. iya, Gak kuat lemnya. iya, Kita bikin satu konsultan. iya, Karena kan pembangunan itu kan butuh misalnya ini tanah ini cocok kan dibangun Iya. tahun dan begini. iya, Itu uangnya nggak main-main. betul, setuju. Nah, nanti yang di lab ini kita data ada berapa orang, tapi ini konsultan dikasih. Jadi kan saya siapa yang punya proyek, developer yang mau bangun apa, tim konsultannya untuk uji tanah itu dari kelurahan. Itu sumber pemasukan barangkali. Setuju, itu memang itu akan terjadi seperti itu Pak. Kami melihat dari komunitas ini, dasarnya kita dari sini dulu ya, satu karakter, satu profesi, satu ini dan sebagainya. Itu akhirnya akan muncul dan ujungnya harusnya kayak gitu. Di sawit ini target kami, salah satu contoh ini saya mulai bisa gadang-gadang ini menjadi pilot proyek ini adalah komunitas mengerti sawit. Ini sekarang Pak Tasbir, saya pun udah sibuk diajak-ajak ke badan akreditasi sawit, ke badan pengelola dana sawit. Udah mulai main, wah ini pengen banyak ternyata di sawit ini. Pak, dana hibah, main ke Dirjen Industri Agro. Oh, ini kompetensi ini sudah. Teman-teman bisa bermain di situ, akan bisa bermain. Termasuk nanti sertifikasi kita di ISPO dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, yang ditargetkan lagi Pak Taswir itu nanti ada lab-lab jadi Poltek Atip, uji coba untuk konsultasi sertifikasi itu bisa dipakai fasilitasnya. Ya kak, sekarang kan kayak semuanya harus ada label halal kan? Betul. Kalau kita bisa ambil, Label halal. bisa barangkali. Sumber pemasukan buat kita kalau kita punya konsultan aktif. Jadi memang lagi-lagi terkait dengan ini akan berjalan. Pastikan DJB, semua yang berada di DJB bisa mengisi pemutahiran data itu. Abang boleh saya masukkan? Siap. Kalau bukan masukkan, bertanya sebenarnya. Kalau tidak juga bisa dilihat. Coba. Bagaimana solusi kita adik-adik kita atau para alumni yang tidak punya pekerjaan atau mencari pekerjaan, apa yang dapat kita berikan kepada mereka? Adakah solusi yang dapat kita bantu kepada mereka? Ya, makanya lagi-lagi ya, saya terus terang aja mengurus IKTIP ini dari zaman belum ada IKTIP, saya berbantu-bantu mengurus IKTIP ini. Saya tahu persis dari ketua. Saya nggak mengatakan dia, yang terjadi adalah transaksi sosial semua. Nah, hari ini ke depan, saya akan memulai memetakan dulu semua potensi-potensi kita. Katakan kita yang tadi disawit di agro, data-data mereka udah kita filter, udah kita kumpulkan. Kita tahu si A kerja di sana, kerja di sini, kerja di sini, dan sebagainya. Udah otomatis kita banyak informasi dari mereka. Satu, peluang magang, peluang kerja, peluang bisnis, dan sebagainya, itu banyak sekali manfaat di situ. Belum kegiatan-kegiatan lain. Nah, informasi ini nanti akan kita bisa share ke teman-teman. Kalau ketika ada lowongan di komunitas itu akan beredar informasi itu nanti. Ada informasi lowongan nih di Astra Agro Lestari, ada di sini, kita akan share informasi itu. Itu yang paling mudah kita lakukan. Nggak bisa saya secara pribadi membantu orang kerja di tempat saya, tapi minimal saya dapat informasi adik-adik apa nih? Agro, ini saya akan hidupkan komunitas ini. Data-data teman-teman yang bekerja di sektor ini minimal dia bisa kasih informasi. Peluang kerja, ini besok nih buat tenaga tuh, quality control, bakal ini, sudah bisa di-share. Nah, informasi inilah yang akan kita berbanyak, kita bisa distribusiin ke akademik, ke kampus. Di kampus itu bisa ada papan job, career apa gitu, dipasang informasi di website-nya dan sebagainya, itu bisa di-share. Itu bagian kita. Jadi yang paling mudah kita bisa berkontribusi buat adik-adik itu adalah kita dorong semua teman-teman yang bekerja, tolong isi datanya di pusat data identifikasi. Nah, itu yang paling penting. Kalau orang satu hebat gimana tapi dengan isi data nggak bisa dihubungin, buat apa lagi tuh orang kecil kan? Nggak bisa dia kan? Nah, kita berharap dia bisa isi datanya. Nah, inilah pentingnya ya. Jadi ini menjalankan roda IKTIP ini memang saat ini emang kayak dari nol. Kita belum punya pusat data, belum punya wilayah-wilayah, belum punya. Nah, kita akan masih mulai. ada panjang kerja kerasnya. Nah, ini tapi sebentar, insya Allah ya, saya yakin di JJB ini ada Apip, ini ada apa?
Tadi maksud saya Bang. Jadi maksud bahwa- bentar jawabannya. Jadi maksudnya Mak ini Belum kerja. enggak ya. Jadi persoalan hari ini. Nah, maksudnya persoalan hari ini mungkin ada alumni ini belum dapat kerja. Terus Ya. uangnya dari mana sekarang nih? Paling Mau tidak ngapain gitu kan? sumber info dari mana gitu. Itu maksud saya Bang. Ya, itu yang dia maksud. Kan Iya, usaha. JJB ini udah Saya terbentuk. mau buat usaha di Ya. ladang saya Ah, seperti itu. itu. Ya ini kan JJB udah terbentuk. Iya. Ada pengurus-pengurusnya toh. Iya. Mulailah rapat kerja, mulai menyusun, termasuk urusan kayak gini nanti siapa yang akan diurus. Itulah namanya organisasi. Iya. Di setiap orang yang dapat amanah itu kerjakanlah sebisa-bisanya. Minimal kita buka laptop sedikit bisa, udah. Iya. Begitu aja udah, atau menginformasikan sedikit aja itu udah bisa. Ada kontribusinya sedikit. Jangan sampai kita nanti gagah, rame, udah serah terima bendera dan sebagainya, tapi kita akhirnya kosong-kosong. Kita pastikan kita dengan amanah yang kita ini, kita punya ide-ide dari kecil tadi itu, kita bisa jalanin lah sedikit lebih bagus dibandingin cuma rencana besar. Iya, bertahap juga. Iya. Nah jadi kalau informasi terkait kerja JJB, nah katakan di JJB ini kan udah ada satu bidang tuh. Nah mulai nanti yang terkait dengan kebutuhan, oh mau kerja ada peluang di industri agro, tinggal dicek di komunitas ini ada lowongan apa di sini. Nanti ada yang kosong datang ke Jakarta, coba udah bisa nyambung. Nanti di komunitas sawit ini akan banyak nih informasi peluang kerja bisnis terkait dengan urusan agro dan sawit nih. Nah ini juga nanti di water treatment juga akan kayak gitu, di mana juga gitu. Nah satu-satu ini dulu. Ini bisa bergerak dari pengolahan data dari pusat data yang tadi itu, yang saya udah kirim itu, kan datanya banyak tuh. Saya coba filter, muncullah satu komunitas ini yang sangat potensial. Nah ini juga harus dilakukan sama JJB. Melakukannya gimana? Ya tinggal pantau, oh si Akil kerja di mana Gil? Saya di pengolahan rumput laut bang di industri ini. Akil pasti di sini masuk di Akil. Jadi komunitas ini juga punya JJB, bukan hanya DPP. Nanti yang kerja di manufakturing ya akan juga gabung di sini. Pastikan mereka akan di sini. Nah, nanti akan muncul lagi komunitas-komunitas yang lain. Dunia IO, di Aktif ini dunia IO banyak. Di dunia percetakan dan sebagainya, promosi, dunia promosi, percetakan, banyak juga tuh. Itu akan tersendiri lagi, nanti kita akan terbentuk otomatis. Nah kita upayakan, tadi apa yang disarankan si Kiki itu, kita berkumpul teman-teman itu berbasis kompetensi itu tadi. Itu emang benar, jadi itu akan lebih cepat menyalurkan ya itu tadi kebutuhan dan sebagainya. Ya berarti yang lain bisa mendekati Bapak karena ada Iya. dari alumni kita bertanya itu, Pak kasih Pak, ya lagi Pak kasih Pak ada apa? Nah ini arahnya kemana sih IKT ini? Ya. Sering saya digituin. Itu kan akibat korban pengurusan iktip selama ini. Ya bukan korban ya maksudnya. Selama ini iktip kita kelola ya kayak gitu dulu selama ini. Nggak ada. Coba lah tanya iktip ini punya nggak sih sekretariat? Di Jakarta dulu saya bikin sekretariat itu saya juga yang saya bikin dulu sama Pak BK. Punya unit usaha dulu, saya bikinin perusahaan. Namanya kurir Kisau. saya bikinin direkturnya pun juga orang aktif dan juga orang aktif. Lagi-lagi yang namanya bikin usaha, kalau yang namanya organisasi semuanya sosial, akhirnya begitu juga sosial. Iya. Nggak ada satupun saya lihat di perusahaan dibikin organisasi sosial ini yang maju, nggak ada. Jadi emang lebih baik kita dorong temen yang berbisnis, bisnis lu makin maju. Lu yang belum punya kerja, lu dapat kerja. Nah itu yang kita dorong semua. Jadi orang hebat semua. Jangan berpikir iktipnya akan punya satu perusahaan besar. Udahlah, kita udah coba semua. Karena ditangani dengan basis sosial. Sementara bisnis itu harus basisnya komersial. Iya. Saya lihat dulu Bang. Misalnya komersialnya kenapa? Saya lihat. Komersialnya gimana? Lu kerja, tadi gaji, gua keluarga profesional, lu harus ada lebih dong. Iya. Nah itu lebih indah dong, bikin lu. Tekok. Tapi udah, tapi tetap tadi apa yang dikatakan Pak Beta, Iya. mungkin punya pola-pola. Saya juga mematahkan ya, Iya. mungkin punya pola-pola lagi. Silakan aja dicoba. Tapi yang paling penting adalah bagaimana program DPP ini tadi, keinginan kita membentuk iktip ini menjadi kumpulan komunitas-komunitas. Jadi kayak berhayalnya kayak gini loh. Kayak Kadin tau lah, kalau teman-teman kalau tahu Kadin kan? Kadin itu di bawahnya asosiasi.
Kalau cuma pengurus pusatnya ya biasa aja kayak ini kan. Tapi di bawahnya hasilnya karena apa? Dia kumpulan masyarakat. Iya. Jadi Katif juga sama kumpulan masyarakat ini dengan berbagai latar belakang kita semua. Makanya ya idealnya ya kita bikin asosiasi kita nih. Nah mudah-mudahan ini lebih konsentrasi, lebih fokus ya teman-teman yang main ini biar bisa nyambung ya. Jadi mimpi saya cuma satu, kalau yang dia main cetakan, ya minimal lu dapat juga lah cetakan dari alumni juga. Lu dapat lu main apaan, lu main itu, lu minimal juga dapat juga lah dari sesama alumni, itu aja udah potensial sekali. Udah luar biasa. Nah baru mikirin sosialnya bukan apa, sosialnya itu adalah bagaimana berkontribusi sama daerah, bagaimana berkontribusi sama politeknik, akademik, bagaimana berkontribusi, kan kira-kira gitu sosialnya. Kalau cuma sosial sama segala itu nggak bisa diatur-atur, udah jalan sendiri dari zaman dulu. Ya kira-kira gitu ya. Nah jadi nanti JBB itu ada juga satu yang belum masih itu ya, kan ada sekretariat, datang aja ke sekretariat, udah selesai. Tadi saya pikir apa di sana, kok kami di sini. Ya, Kalau di situ jangankan dong. Tambahan sedikit ya. Jadi artinya apa yang disampaikan ketum ini 100% benar. Ya, itu kita akan menjadi pebisnis gitu kan. Iya. Nah itu artinya kalau punya uang sendiri-sendiri. Nah bagaimana kita dengan teman-teman yang lain? Kita harus memikirkan hari ini kita mau makan apa. Kan masih ada alumni yang seperti itu. Iya. Itu sebetulnya yang kita mau bantu. Ya. Kalau pemikiran ketum ini sudah sangat jauh ke depan. Nah, maksud saya, ya kan, dalam hal misalnya merintis bisnis kecil-kecil ini, Ya. bagaimana kita memakmurkan dulu pikiran orang ini supaya jangan berpikir dari pagi sampai sore itu yang dipikirkan satu aja. Iya. Ya kan? Tapi kalau sudah ada, ya kan, peluang-peluang, ada uang kita, ya kan? Oh ini misalnya berpikir nih, waduh saya nggak ada uang nih untuk begini, ini bantu. Nah itu yang kita pikirkan dulu. Kalau semuanya tidak punya apa-apa, gimana mau memikirkan yang tinggi-tinggi gitu kan? Nah, saya JJB ini yang saya mau bikin dulu. Iya. Ya, kita punya sekretariat sendiri, ya kita kontrak sendiri atau apa perlu kita beli sendiri. Ya kan? Caranya itu nggak mungkin kita beri. Misalnya apa yang sudah punya pengusaha gitu kan? Iya. Tolong 5 juta, nggak mungkin. Ya? Nah dari mana kita mau bikin itu? Ya? Kan nggak mungkin kita ini kan. Nah, saya JJB akan saya bikin dulu fundamennya, kuat dulu. Jadi kita cari uang dulu. Nggak ada organisasi ini nggak ada uang nggak bisa. Itu saya pastikan. Ya, nggak ada uang nggak ada bisa. Mau beri terus nggak mungkin. Info kata abang tadi itu benar itu. Umpamanya si ini nih ada info nih buat Ya. lowongan kerja. Ya, itu penting. Iya. Nanti di sekretariat kita itu, ya kan, itu ada semua. Ini anggota ini bisnisnya ini, anggota ini bisnisnya namanya ini. Nah, ini ada lowongan di perusahaannya. Nah, semua itu. Jadi nanti orang yang datang merantau ke Jakarta, ya, dia akan datang ke sekretariat dulu. Itu yang kita usahakan, yang baru-baru tamat itu. Ya kan, dia datang ke sekretariat dulu, Iya. mau melapor dulu, Bang, kita alumni. Iya. Nah, kondisi kamu, kami belum punya tempat tinggal. Nah, ini kita harus cerita sih. Nah, kalau tidak ada uang, mau fasilitas bagaimana? Iya. Ya, Iya, tapi ada juga Bang ya, ini agak cerita saya gimana ya? Iya. Emang lewat. Ini ada kepalanya masuk di perusahaan, umurnya tidak memungkinkan. Jadi kayaknya untuk wira swasta misalnya itu kan, biar dia nggak jadi pengangguran gimana menurut Abang? ya itu yang saya ceritakan tadi. Jadi saya ceritakan yang kecil-kecil dulu. Ya, nah, ini ya. Iya. Kalau sekedar untuk usaha wira swasta itu kan udah banyak yang kuli-kuli biasanya kan. Kamu bisanya apa? Kalau hujan ini kan manggul-manggul nggak bisa. Kamu jualan kopi